Bapak, Ibu, serta rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan memasuki pemberitaan firman saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan bahan bacaan kita yang terambil dari Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Jika kita sudah menemukannya, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk kembali bersekutu dalam ibadah pekat pada malam hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, firman Tuhan akan kami dengarkan. Kami mohon berkuasalah dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mohon curahkanlah kepada kami Roh Kudus-Mu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga apa yang kami baca, yang kami renungkan, itu bukan hanya menjadikan kami sebagai seorang pendengar yang baik, tetapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Pakailah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan saat ini yang terambil dari Yunus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Yunus pasal 4 ayat 1 hingga 10 yang menyatakan demikian. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk naunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus, lalu rebalah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi firman Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjeri lelah, dan yang tidak engkau temukan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula." Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah kita yang mendengar serta memperlakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak, Ibu, serta rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak, Ibu, serta rekan pemuda dalam keadaan baik dan sehat. Untuk mengawali renungan firman Tuhan saat ini, ada satu pertanyaan yang ingin kita renungkan bersama. Selama hari ini, sudah berapa kali kita marah kepada seseorang? Baik itu kepada suami kita, baik itu kepada istri kita, baik itu kepada anak-anak kita, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada kerabat ataupun teman, baik kepada kekasih sebagai kaum muda, ataupun justru kita marah kepada Tuhan. Lalu kemudian muncul pertanyaan lanjutan. Bagaimana perasaan kita saat sedang marah? Saya yakin dan percaya kita semua pasti merasakan ketidaktenangan saat sedang marah. Pikiran kita pastinya kacau dan tidak tenang. Terlalu sering marah sudah jelas akan menimbulkan banyak hal. Berbagai penelitian memperlihatkan adanya hubungan antara sikap temperamental seseorang dengan kasus stroke, hipertensi, bahkan juga jantung koroner. Kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa marah itu dapat mempengaruhi timbulnya penyakit, bahkan mempengaruhi proses penyembuhan dalam diri kita. Orang yang bermasalah dalam hal mengontrol emosi atau kemarahan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan mereka yang sebaliknya. Yang harus kita ingat bahwa kemarahan cenderung membawa seseorang kepada tindakan-tindakan yang tidak terkendali, yang mampu menyakiti dan melukai sesama kita. Bapak, Ibu, serta rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali juga kita mengalami atau diperhadapkan kepada hal yang membuat kita kesal, kecewa, bahkan marah terhadap sesama. Fokus kita hanya tertuju pada kekecewaan atau amarah yang dirasakan, sehingga menutup diri untuk dapat melakukan hal yang baik. Tatkala kita juga kerap kesal, kecewa, bahkan marah kepada Allah karena merasa doa ataupun harapan kita belum juga dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita merasa, Allah sepertinya tidak mau berpihak pada saya. Kalau Allah berpihak kepada saya, mengapa masalah saya belum selesai? Dalam hati menggerutu karena keadaan hidup yang dialami tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan hal ini juga kita lihat dalam bacaan kita saat ini, yaitu yang dialami oleh Yunus sebagai tokoh sentral dalam bacaan kita saat ini. Kita tahu bersama bahwa Yunus dipanggil dan diutus Allah untuk mengingatkan kota Niniwe tentang hukuman Allah atas kota itu karena dosa-dosa mereka. Niniwe adalah ibu kota dari Asyur, suatu bangsa yang amat fasik dan dursila. Israel sangat membenci orang Asyur dan memandang mereka sebagai ancaman besar. Rupanya alasan Yunus lari dari panggilan ke Niniwe adalah ia tidak mau Niniwe diluputkan dari kehancuran. Mengapa ia curiga bahwa Niniwe akan diampuni? Karena ia sangat mengenal Tuhan Allahnya, yaitu pribadi yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Namun ketika Yunus melihat pengampunan yang Tuhan berikan, apa yang terjadi? Ia sangat kecewa dan marah. Bahkan karena terlalu marahnya, ia merasa tidak perlu hidup lagi. Kita lihat di ayat yang ketiga. Bayangkan kemarahan apa yang ada dalam diri Yunus sehingga ia meminta untuk tidak hidup lagi, atau dalam bahasa lainnya, lebih baik mati saja. Apa reaksi Tuhan atas pernyataan Yunus tersebut? Kita lihat
dalam bacaan kita di ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Bapak, Ibu, serta pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sampai di situ saja. Kali ini Tuhan menumbuhkan pohon jarak sebagai tempat Yunus berteduh karena panas terik. Ia membangun pondok di luar kota untuk menunggu kehancuran kota itu. Yunus sangat senang dengan adanya pohon jarak. Kita lihat di ayat yang ke-6. Lalu tiba-tiba Tuhan dengan perkenanannya mematikan pohon jarak tersebut. Tuhan mengirimkan ulat dengan sengaja mematikan pohon tersebut. Dan kemudian angin timur yang sangat panas bertiup, sehingga matahari sangat menyakiti kepala Yunus. Dan pada saat itu apa yang dialami oleh Yunus? Yunus sangat keletihan dan merasa layak mati dalam kondisi tersebut. Yunus sangat marah pada Tuhan atas apa yang telah Tuhan berikan, atas apa yang telah Tuhan perbuat bagi pohon jarak tersebut. Jika Yunus berhak merasa marah karena sangat mengasihi pohon jarak yang tidak ditanaminya lalu mati, demikian pula juga Tuhan berhak atas Niniwe dan memberikan belas kasihan kepada mereka yang tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bapak, Ibu, serta pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop kita saat ini, apa yang dapat kita pelajari sebagai orang percaya? Dan dalam kesempatan ini kita belajar dua hal melalui kisah Yunus. Hal yang pertama adalah ketika kita diperhadapkan dengan suatu pergumulan, ketika kita diperhadapkan dengan suatu permasalahan, maupun doa yang kita panjatkan belum dijawab oleh Tuhan, terkadang kita merasa putus asa, kita merasa kecewa, kita merasa dan bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi melalui pengalaman iman dari Yunus, kita belajar untuk tidak seperti Yunus. Kita belajar sebagai orang percaya yang melihat bahwa kita tidak berhak marah terhadap apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita. Entah itu buat kita, entah itu buat keluarga kita, entah itu buat pelayanan, maupun bagi orang lain. Mengapa? Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita muliakan adalah Allah yang memiliki otoritas dan kedaulatan yang penuh dalam kehidupan anak-anaknya. Dan ingatlah bahwa apapun yang Tuhan berikan, apapun yang Tuhan rancangkan, itu semua mendatangkan damai sejahtera. Mari kita lihat dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 yang menyatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita belajar melalui peristiwa yang dialami oleh Yunus. Belajar untuk menguasai diri, untuk tidak cepat merespon sesuatu, merespon pergumulan, merespon doa yang tidak dijawab oleh Tuhan dengan marah. Apalagi kita marah dengan Tuhan. Kita belajar untuk tidak seperti dengan Yunus. Tetapi kita diingatkan, kita diarahkan untuk menjadi pribadi yang melihat dari kacamata iman bahwa setiap persoalan, setiap pergumulan ada maksud dan tujuan yang indah yang Tuhan telah sediakan bagi saya dan saudara. Itu yang harus kita aminkan. Bagi kita sebagai kaum bapak, ketika kita melihat keluarga kita, kita melihat pekerjaan, pelayanan kita mendatangkan mungkin pergumulan, permasalahan, jangan cepat marah. Tetapi lihatlah, introspeksi diri. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Bagi kaum perempuan sebagai ibu, lihat diri kita masing-masing. Apakah
selama ini saya sudah menyenangkan hati Tuhan? Atau sampai sejauh ini saya belum menyenangkan hati Tuhan? Karena itu belajarlah untuk merespon dengan bersyukur, merespon dengan sukacita akan setiap pergumulan yang Tuhan izinkan. Dan kita percaya bersama dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang menyatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui. Artinya apa? Artinya ketika Tuhan mengizinkan pergumulan itu terjadi, lihatlah itu sebagai batu asahan kita untuk menjadi pribadi yang tidak cepat marah, tidak cepat temperamen, tetapi menjadi pribadi yang tetap rendah hati, tetap bersuka cita. Meskipun banyak tantangan, meskipun doa yang kita panjatkan belum diwujudkan oleh Tuhan, tetapi percayalah dengan iman bahwa dengan waktu dan cara Tuhan, Tuhan akan menjawab apa yang menjadi harapan dan doa kita. Bagi kaum pemuda, ketika saat ini bergumul akan pekerjaan, bergumul tentang pendidikan, bergumul tentang pasangan hidup, belajarlah menjadi pribadi yang meresponi dengan bersyukur kepada Tuhan, meresponi dengan bersandar kepada Tuhan, sehingga kita tidak terjebak oleh keinginan egoisme kita, keinginan duniawi kita, tetapi kita tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Dan dalam situasi seperti itu, yang dapat kita lakukan yaitu tekun dalam doa. Berdoalah terus. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Karena doa orang benar bila dengan yakin besar kuasanya. Dan itulah yang kita amini. Bukannya kita cepat marah, kita cepat tersinggung akan segala sesuatu, tapi kita berefleksi diri, berbenah diri. Apakah selama ini yang sudah saya lakukan itu berkenan kepada Tuhan? Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil bersama, bahwa pengampunan dan kasih Allah berlaku bukan hanya bagi diri kita sendiri, melainkan juga dapat dirasakan oleh banyak orang. Dengan kata lain, bahwa kasih Allah bersifat universal. Namun tanpa kita sadari, seringkali kita hidup sama seperti Yunus dalam bacaan kita, yang merasa bahwa kasih dan pengampunan dari Allah hanya berlaku bagi diri kita, hanya berlaku bagi kelompok kita, atau berlaku bagi orang yang sama, yaitu orang Kristen. Beberapa minggu lalu kita pun mengingat dan merayakan kebangkitan Yesus Kristus, di mana kehadiran Yesus Kristus bagi dunia ini untuk menyelamatkan dan memberikan kasih-Nya kepada seluruh umat manusia yang berdosa. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, sebagai kaum bapak, sebagai kaum perempuan, maupun sebagai rekan-rekan pemuda, kita belajar untuk jangan cepat menilai atau menghakimi orang lain menurut ukuran kita sendiri, melainkan jadilah pribadi-pribadi yang terus mewartakan Injil Kristus dimanapun kita berada, dan melihat bahwa kasih Allah ada dalam diri setiap pribadi yang kita jumpai. Karena itu, ketika kita sudah merasakan kasih Allah, pengampunan dari Allah, marilah kita berbagi, marilah kita menyalurkan kepada orang lain. Bukan kita pendam sendiri, bukan seperti Yunus yang mau hidup pengampunan dan kasih Allah berlaku bagi dirinya, tetapi tidak berlaku bagi kota Niniwe. Kita belajar untuk melihat bahwa kasih Allah bersifat universal. Artinya bukan hanya bagi diri kita sendiri, bukan hanya bagi sekelompok kita sebagai orang Kristen, tetapi seluruh dunia pun berhak merasakan pengampunan dan kasih Allah. Bapak, Ibu, serta rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dunia ini saat ini diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan, yang menakutkan, yang mengecam,
yaitu adanya pandemi virus COVID-19. Banyak orang yang merasa rugi karena virus ini. Banyak orang yang meninggal karena wabah virus ini. Semua akses ditutup, tempat hiburan, bahkan pusat perbelanjaan pun harus ditutup. Semua orang diharuskan untuk tetap berdiam di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tidak dipungkiri ada sebagian dari kita mungkin kecewa, bahkan marah dengan situasi seperti ini. Mengapa? Karena sangat merugikan banyak hal, terutama dalam bidang ekonomi. Orang tidak dapat lagi bekerja sehingga tidak dapat penghasilan. Namun apakah kita harus larut dalam situasi dan kondisi seperti ini? Saya rasa tidak. Kita lihat gereja di mana saya ada saat ini. Apakah kita berhak marah kepada Tuhan? Tetapi kita belajar untuk menjadi pribadi yang dapat menguasai diri, untuk tidak cepat marah, untuk tidak cepat temperamen dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mengenakan sekalipun. Tetapi kita belajar untuk bersyukur. Kita belajar untuk melihat dari kacamata iman bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat bagi kita itu baik adanya. Kita belajar sebagai orang tua, kita dapat bersama-sama dengan anak-anak kita untuk berbagi bersama, belajar bersama, sharing bersama tentang hal apapun. Kita belajar banyak hal dari peristiwa saat ini. Bapak, Ibu, serta pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop ini kita pun disadarkan mengenai keberadaan Allah atas seluruh ciptaannya termasuk manusia. Karena itu yang harus kita lakukan bersama, tetaplah tekun dalam doa. Tetaplah tekun membaca Alkitab. Tetaplah menjadi pribadi yang terus mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Karena ialah yang mempunyai kehidupan ini. Mari kita gunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Marilah kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Tetaplah untuk mendengarkan himbauan pemerintah, untuk tetap menggunakan masker, untuk tetap jaga jarak, untuk tetap makan makanan yang bergizi, sehingga imun semakin terjaga. Dan jikalau tidak penting, jangan keluar rumah. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan, mengokohkan iman kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita, bersyukur ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, sehingga tidak memunculkan kemarahan, bahkan kemarahan kepada Tuhan, tetapi melihat dari kacamata iman bahwa yang Tuhan berikan itu baik adanya. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 256. Gita Bakti 256 bait yang pertama. Gita Bakti 256 bait yang pertama. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dan kata-kata selanjutnya. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku,
Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku, kasih kudus. Bapak, Ibu, serta rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ketika kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang dapat menguasai diri, untuk tidak cepat marah dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Termasuk juga kami diajarkan untuk tidak berhak marah kepada Engkau. Kami belajar dari kisah Yunus Tuhan untuk tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kami melihat dari kacamata iman bahwa apa yang Tuhan telah lakukan, berikan kepada kami sebagai umat-Mu, itu baik adanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan pencobaan-pencobaan yang Tuhan berikan kepada kami tidak melebihi kekuatan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Dan kami juga diajarkan untuk melihat bahwa pengampunan dan kasih Allah itu berlaku bagi seluruh ciptaan-Mu. Kami diajarkan untuk tidak memendam kasih dan pengampunan Allah dalam diri kami, tetapi kami dapat membagikan pengampunan dan kasih Allah kepada banyak orang. Terima kasih banyak Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Ajarkan dan mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan di tengah kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan Allah, pada saat ini, dalam doa syafaat saat ini, hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat Immanuel Tarakan, dimanapun mereka berada. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menaungi kehidupan warga jemaat Immanuel Tarakan. Hamba berdoa bagi seluruh kaum bapak GPIB Immanuel Tarakan, dari pos, dari sektor Marturia, Samaria, Bethlehem, Kapernaum, dan pos Pelkes Eklesia. Tuhan berkati kaum bapak dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Berilah kepada mereka umur panjang, hikmat, bijaksana, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan berkati setiap pekerjaan yang diembannya. Biarlah melalui pekerjaan ini nama Tuhan selalu dimuliakan. Tuhan kuatkan iman dan pengharapan dari kaum bapak, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan. Berkati kaum perempuan GPIB Immanuel Tarakan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Biarlah sebagai ibu, sebagai istri dapat menjadi tiang doa bagi suami dan anak-anak. Biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan ibu-ibu. Berkati juga rekan-rekan pemuda GPIB Immanuel Tarakan. Dalam masa muda mereka Tuhan berkati. Biarlah dalam masa muda mereka tetap menjadi teladan dalam perkataan, pemikiran, perbuatan. Mereka dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap pemuda dalam pendidikan mereka, dalam perkuliahan maupun dalam pekerjaan. Biarlah semua itu ada dalam naungan Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa bagi setiap pengurus dari Pelkat PKB, PKP, dan GP. Tuhan berkati setiap pengurus yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Berikanlah kepada mereka semangat, berikanlah kepada mereka hikmat dalam menjalankan tugas, panggilan, dan pengutusan yang Tuhan percayakan. Sehingga melalui pelayanan ini nama Tuhan selalu dimuliakan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Allah, hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, yang mampu dan berkuasa menyembuhkan dan memulihkan
keadaan mereka. Kiranya Tuhan, dengan waktu dan cara Tuhan, Engkau dapat menyembuhkan dan memulihkan keadaan jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Berkati dan sertai keluarga yang mendampingi mereka. Ya Tuhan Allah, dalam doa syafaat saat ini, hamba berdoa bagi bangsa dan negara saat ini di tengah pandemi virus corona saat ini. Ya Tuhan, berdoa kiranya Tuhan memulihkan, kiranya Tuhan mengasihani, berbelas kasihan kepada bangsa dan negara kami, sehingga dengan cara dan waktu Tuhan, bangsa dan negara kami dapat kembali normal dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden beserta dengan jajarannya, pemerintahan dari pusat sampai dengan pelosok, aparat keamanan, TNI dan kepolisian, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ya Tuhan, berkatilah mereka, berilah kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Berdoa bagi para dokter, suster maupun tenaga medis yang lain yang berada di garis terdepan dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, berikanlah kepada mereka ketabahan, berikanlah kepada mereka kekuatan, hikmat, bijaksana, sehingga keberadaan mereka dapat menyembuhkan mereka yang dikatakan ODP, PDP maupun mereka yang dikatakan positif. Ya Tuhan Allah, dalam doa kami saat ini, kami pun juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang terdampak oleh karena COVID-19 ini, baik dalam krisis ekonomi dan sebagainya. Ya Tuhan, kasihanilah mereka, dampingilah mereka Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan telah menyiapkan berkat-berkat kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih banyak Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Hamba berdoa bagi mereka yang menonton, yang mengikuti ibadah saat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Berdoa bagi penata layanan yang ada di GPIB Immanuel Tarakan. Berdoa bagi para presbiter, PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, Korsek dan Wakorsek, sektor Marturia, Samaria, Bethlehem, Kapernaum, pegawai kantor gereja, penjaga malam, dan vikaris. Mampukan dan ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa melayani-Mu dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati, sehingga pelayanan kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Retno Siahan Sumaredi sebagai Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Tarakan bersama dengan keluarga. Berilah kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana. Berkati Pendeta Gloria Teofani Salo sebagai pendeta jemaat. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan Pendeta Gloria. Terima kasih banyak Bapa, ampunilah segala dosa kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah yang menjadi permohonan ucapan syukur kami kepadamu, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, serta pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita saat ini, dan sekaligus bila ada Bapak, Ibu, serta pemuda yang ingin memberikan persembahan, waktunya untuk memberikan persembahan. Dan kita akan menyanyi
dari Gita Bhakti 116 bait yang pertama. Gita Bhakti 116 bait yang pertama. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, dan kata-kata selanjutnya. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memuji Dia. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Bapak, Ibu, serta pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.